Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Kabarnya sehat selalu ya untuk kita semua. Nah, oke, dengerin baik-baik ya. Juli ini ya, yang mau bentar lagi lewat mau ke Agustus. Pokoknya kita bicara Juli ini dulu nih. Di tahun 2025 ini bakal jadi bulan kehancuran buat pinjol. Bukan cuma buat pinjol aja, tapi buat lu semua yang pernah minjem di sana. Pasti lu pada mikir, kok bisa bang dua-duanya hancur? Nah, sebelum gue bongkar rahasianya, yuk dukung channel ini biar gue makin semangat, kasih motivasi dan edukasi galbay buat lu semua. Terutama yang lagi galau karena telat bayar atau nggak sanggup bayar pinjol. Oke, lanjut ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sih bisa hancur bareng? Buat pinjolnya dan buat lu juga. Nah, bulan ini pinjol emang lagi amburadul banget. Parahnya para peminjam juga ikut kena getahnya. Lu cuma bisa minjem tapi nggak bisa sanggup balikin. Jumlah peminjam makin meledak, tapi angka pembayaran malah nyungsep. Makanya pinjol makin banyak nyawa DC buat nagih lu. Tapi percayalah, cara apapun yang mereka lakuin, kehancuran itu udah di depan mata. Kenapa? Ya jelas, ekonomi kita lagi kacau balau. Coba dulu lihat sekeliling kita. Dulu, mungkin lu bisa muterin uang 2 atau 3 juta sehari dalam jualan. Sekarang buat dapetin 1 juta aja udah ngos-ngosan. Driver ojol juga sama, yang dulu orderannya bejibun, sekarang sepi banget. Tapi namanya kebutuhan hidup kan nggak bisa ditunda. Kita butuh makan, minum, kebutuhan anak, segala macam. Nggak peduli ekonomi lagi nggak kayak apa gitu. Nggak peduli ekonomi lagi kayak apa. Kebutuhan itu harus dipenuhi kan. Nah, celakanya, iklan pinjol malah bertebaran di mana-mana. Kayak jamur di musim hujan deh. Nah, ini bikin orang makin gampang tergoda buat minjem. Akhirnya orang cuma bisa minjem tapi nggak sanggup balikin. Ekonomi itu makin semerawut. Buat makan aja susah, apalagi bayar utang. Pinjol udah telanjur ngasih duit lu. Dan lu udah telanjur minjem. Pinjol nggak dapat dananya balik, lu juga nggak bisa nyicil, jadi sama-sama hancur kan. Nah, terus apa yang pinjol lakuin di tengah situasi kayak gini? Mereka cuma bisa perbanyak DC, ya. Tapi hasilnya apa? Nol besar. Malah masalahnya bukan di masyarakatnya, tapi di perputaran ekonomi yang lagi lesu banget. Kita semua tahu ya, sejak tahun 2025 ini, ekonomi kita tuh bener-bener anjlok. Dan dampaknya dirasain semua kalangan. Nggak peduli kaya atau miskin. Kelas menengah aja udah jatuh ke bawah, apalagi yang di bawahnya lagi kan. Dan kapan ekonomi bakal stabil? Nggak ada yang tahu. Makanya gue mohon banget sama lu, penuhi kebutuhan hidup lu itu penting. Tapi sebisa mungkin jangan pernah berhutang. Utang cuma bakal nambah penderitaan lo. Hidup lu udah susah, malah dicaci maki karena nggak bisa bayar utang. Pinjol juga mikir dong matang-matang. OJK aja udah bilang, ke depan pinjol harus lebih selektif cari nasabah. Ekonomi lagi begini, masyarakat nggak peduli bunga lu setinggi apa. Yang penting bagi mereka ada uang buat makan dan minum. Lu bilang pinjam 1 juta balikin 2 juta, ya terserah deh. Yang penting mereka dapat duit saat itu juga daripada mati kelaparan. Nah, ini harusnya sama-sama kita pikirkan. Gue lihat ya, ini sama-sama seimbang. Ekonomi masyarakat lemah, duit pinjol juga nyungsep. Walaupun mereka pasang bunga tinggi, kerugian pinjol juga di tahun ini dan tahun kemarin juga sama-sama amburadul. Keuntungan pinjol selama ini nggak pernah dirilis kan? Jangan-jangan yang diputerin cuma dana masyarakat itu aja. Satu hal lagi yang nggak kalah penting, makin banyak DC yang dipekerjakan pinjol. Pola penagihan mereka makin serem dan makin ganas. Tolong kendalikan pikiran lu. Jangan sampai lu gadekan aset-aset yang ada. Atau minjem ke bank buat nutupin utang pinjol. Itu sama aja gali lubang tutup lubang. Nggak bakal ada habisnya. Ada kok cara yang bisa lu lakuin. Coba deh kontak AFPI. Ya, AFPI itu Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Katanya sih mereka mau jadi jembatan antara masalah lu sama pinjol. Mereka mau janji bantu ya. Misalnya utang lu 1 juta, yang diminta pinjol sekali bayar ya 1 juta. AFPI bisa bilang dipotong jadi 4 kali bayar. Jadi lu cuma bayar 250.000 per cicilan. Nah, ini menurut AFPI ya lebih baik daripada lu gali lubang tutup lubang yang nggak ada ujungnya. Tapi ya lu coba aja cari informasinya. Terus juga kumpulin semua bukti. DC makin kesini makin aneh-aneh ya cara nagihnya. Kumpulin semua buktinya, cari tahu siapa aplikasinya, dan rame-rame laporkan ke pelaporan konsumen yang disediakan OJK. Kalau nggak kayak gini, kasus-kasus kayak gini bakal terus makan korban. Gue khawatir ya di tengah kondisi lusuh kayak gini, banyak orang kejebak pinjol. Terus cara penagihannya nggak etis, penuh intimidasi, ancaman dan segala macam. Gue nggak pengen kejadian kayak tahun-tahun lalu terulang lagi ya, di mana menjelang akhir tahun banyak orang bundir, ya, tindakan pidana lah dan lain-lain. Dulu semua dimanapun berada, tolong maksimalkan pikiran lo. Kalau lo nggak tahan banget sama omongan DC yang bikin kuping lo panas, putusin aja komunikasinya. Karena nyawa lo tuh berharga. Jangan sampai lo nekat ngelakuin tindakan pidana kayak di berita-berita. Jadi kurir narkoba lah, begal, nyuri, apapun, jangan sampai itu mencelakai diri lo sendiri.
Lu nggak sanggup bayar pinjol karena faktor ekonomi, resikonya cuma satu, masuk BI checking. BI checking lu jelek, slik OJK lu jelek. Masuk daftar hitam, lu nggak bisa minjem lagi. Tapi kalau lu maksa terus-terusan sampai nekat ngelakuin hal tindakan pidana, nah ini nih, lu bakal berurusan sama hukum dan berakhir di penjara. Pikirin matang-matang ya, dan insya Allah kita doakan aja semoga ekonomi Indonesia pulih kembali, lancar lagi, dan kita bisa penuhi semua kebutuhan hidup tanpa perlu berhutang lagi. Nah, masalah ancaman, lu masih bisa atasi dengan cara memutuskan semua komunikasi yang terhubung. Kalau enggak, simpan bukti pengancamannya dan laporkan. Ya. Nah, pinjol, apapun itu, segede apapun, selegal apapun, sehebat apapun, cara mengalahkannya cuma satu. Asal lu paham cara ini. Lu nggak punya uang, nggak sanggup bayar, lu resign, lu di PHK. Asalkan lu benar-benar paham hal ini. Semua bakal lewat. Pinjol itu takut banget kalau lu tahu satu rahasia besar yang selalu mereka sembunyikan. Nggak boleh ada satupun debitur yang tahu rahasia ini. Nggak boleh ada satupun debitur yang tahu rahasia ini. Makanya lu terus-terusan didesak sama DC. 1-2 hari sebelum jatuh tempo, telepon-telepon nakal dari DC pinjol udah sibuk. Karena mereka nggak mungkin biarin lu tahu rahasia yang selama ini mereka tutupi. Nggak boleh lu tahu. Karena kalau lu tahu, itu kelemahan terbesar mereka. Nah, gue bakal bongkar ya buat lu semua. Terutama yang telat bayar di pinjol-pinjol besar kayak Kredit Pintar, Adapundi, EasyCash, Aku Laku, Shopee Pinjam, apapun lah Kredipo. Lu perlu tahu hal ini. Kalau lu nggak mau memahami hal ini, percaya deh, banyak hal yang bakal bikin hidup lu hancur. Masalah ini nggak besar ya, nggak berat. Ini sangat simpel. Ini sangat ditakuti sama pinjol. Apa itu? Mental. Mental lu paling utama. Nah, itu yang paling ditakuti sama pinjol. Ini yang pinjol mau. Pikiran lu nggak boleh stabil. Ya, dia akan ngerusak pertama dari mental lu. Kalau pikiran lu stabil, keberanian lu bakal muncul, logika lu bakal jalan. Pinjol nggak mau pikiran lu stabil. Karena itu bakal berdampak buruk buat mereka. Contohnya lu telat bayar, ada DC nagih dengan ancaman intimidasi. Kalau lu pikiran stabil, ancaman DC itu nggak bakal mempan. Kalau ancamannya nggak mempan, otomatis pinjol nggak dapat uang. Tapi kenapa pinjol nggak dapat uang? Kan emang gua nggak punya uang, Bang. Oke, lu didorong buat gali lubang tutup lubang. Ketika lu ketakutan, pinjol menguasai lu. Desakan tadi bikin lu cari aplikasi buat gali lubang tutup lubang. Kalau berhasil, lu pasti bayar ke pinjol. Tapi kalau lu pikirannya takut, pikirannya stabil, logika lu jalan, lu nggak bakal ngelakuin tindakan bodoh. Apalagi sampai gali lubang tutup lubang. Karena lu tahu, gali lubang tutup lubang itu nggak bakal menyelesaikan masalah. Dan pikiran inilah yang nggak boleh dibolehin pinjol ada di diri lu saat telat bayar. Makanya 1-2 hari menjelang jatuh tempo, DC ngingetin tapi sekaligus ngancem. Bukan cuma sekedar ngingetin. Biasanya ada kalimat tagihan Anda akan jatuh tempo 2 hari lagi. Enggak. Tapi kalau enggak lu bayar, lu main-main nantinya, rasain aja data gue sebar atau segala macam. Pasti begitu. Ini mencoba nakutin pikiran lu. Bayangin kalau lu ketakutan dalam hal ini, beberapa pinjol bakal lu ambil. Iya nggak sih? Makanya pinjol sangat takut dengan pikiran lu yang stabil. Mental lu yang stabil. Itu takut. Selama lu nunjukin ketakutan, nah justru mereka ketawa. Karena angka keberhasilan mereka itu peluangnya besar banget. Selama lu masih ketakutan, pinjol itu nggak cemas. Tapi kalau lu udah berani, baru pinjol khawatir. Karena itu bakal berdampak pada perusahaan mereka. Terus lu bilang, kan gue juga udah nggak ada uang, Bang. Pinjol tahu kalau lu nggak ada uang. Lu nggak sanggup bayar. Tapi pinjol juga tahu data lu masih bisa dipergunakan. Nah, inilah yang mereka ambil. Dorongan tadi. Gimana caranya mereka mendorong lu dari jarak jauh supaya lu nyari aplikasi pinjol lain. Makanya ada kalimat cari dana talangan. Ya, dari aplikasi lain. Itu tujuan mereka. Makanya si DC bukan cuma semata-mata nagih, tapi juga sekalian ngasih dasakan dan ancaman buat lu semua yang bisa harus lu pahami. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.